musibah apapun itu bentuknya, itu bukan bencana buat dia. Itu justru hal yang baik, yang positif, yang ia terima untuk apa? Mereka tahu, orang yang beriman ya, mereka tahu musibah ini akan meningkatkan derajatnya dan akan membuat ia meraih ridhonya Allah. Apa sih Ustaz, musibah terbesar kita? Apakah kehilangan harta atau kehilangan orang tua ataupun orang-orang tersayang di dunia ini Ustaz? Musibah yang paling besar itu bukan kehilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi dalam program kajian rutin bersama Habib atau biasa disebut Kantin Habaib. Tentu saya di channel Majelis Al-Ibadat. Bersama saya Ahmad Syauqi. Informasi untuk Anda yang belum mendukung channel ini, silakan langsung saja subscribe, like, dan komen. Dan juga share ke sosial media Anda agar manfaat dari video ini dapat diterima banyak orang. Dan saja jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar notifikasi dari video Kantin Habaib dan juga video-video live lainnya bisa ternotifikasi di smartphone Anda. Nah, kalau Kantin Habaib sudah tayang seperti ini, berarti ada pembahasan yang menarik yang kita akan bahas tuntas bersama guru kita Al-Habib Hadi bin Segaf Assegaf. Tentu saja dengan tema yang menarik. Langsung saja kita sapa beliau, Al-Habib Hadi bin Segaf Assegaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Semoga guru kita selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu bisa membimbing kita menuju menjadi orang yang lebih baik tentunya setiap hari. Langsung saja nih Ustaz, kita akan bahas satu tema yang menarik pada pagi hari ini, yaitu tentang musibah. Dimana kita bagaimana sih menyikapi musibah itu tersendiri, terus apa dampak dari musibah yang bisa kita buat pelajaran untuk kehidupan sehari-hari, dan juga sebenarnya apa sih Ustaz musibah terbesar kita itu Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Musibah ini tidak bisa kita hindari dengan usaha apapun, mau dengan memohon ataupun dengan menjauh dari segala sesuatu yang membuat kita bisa celaka. Dalam arti, mau tidak mau, orang yang hidup di atas dunia pasti terkena musibah. Kenapa kok harus terkena musibah? Karena musibah itu salah satu cara Allah menguji hambanya. Dalam ayat Al-Quran, Allah tegaskan dalam surat Tabarak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya di dalam Allah menciptakan kehidupan yang setelahnya itu adalah kematian serta kehidupan kembali, untuk melihat, untuk mengetahui, untuk menguji siapa di antara mereka itu yang terbaik, terbagus amalnya. Lah, di antaranya untuk menguji itu lewat musibah. Karena itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 2-3 ayat setelahnya, Allah menjelaskan di situ, walanabluwannakum. Kalau kita mengetahui bahasa Arab, walanabluwannakum, di situ ada lam taukid dan nun taukid. Lanabluwannakum.
Jadi pasti akan aku uji kalian. Pasti akan aku coba kalian, tes kalian. Lah, tesnya itu bermacam-macam. Bisyai'in minal khauf. Rasa takut, rasa khawatir. Kadang orang itu punya rasa takut, rasa khawatir. Khawatir dari musuh, khawatir dari penyakit dan yang lain sebagainya. Kemudian minal khaufi wal ju'i, lapar. Di antaranya puasa. Lapar itu musibah enggak? Iya. Ya, perut kosong, musibah. Seperti dompet kosong. Iya. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Nah, musibah. Tapi itu adalah di antara ujian yang diberikan Allah. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Jadi sekali lagi, tidak ada seseorang pun yang bisa terhindar dari musibah. Loh, terus kalau nggak bisa terhindar dari musibah, apa yang harus dilakukannya? Dia harus tahu, dia harus siap untuk menghadapi musibah ini dengan apa? Mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah, karena itu semuanya milik Allah. Di dalam ayat ini, wabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, lah ketika datang musibah yang itu adalah menjadi ujian buat kita, tes buat kita untuk siapa yang menjadi terbaik, maka kita harus menghadapinya dengan kesabaran, tabah. Lah kalau sudah sabar, tabah, pahalanya orang yang sabar besar. Paham ya? Ya. Itu tadi sikap kita menghadapi musibah ya Ustaz. Kalau misalnya datang musibah, sebelum datang musibah, atau cara kita buat musibah tapi enggak yang besar gitu pastinya. Semakin besar kedudukan seseorang, semakin besar musibah yang ia hadapi. Ujiannya makin berat. Anak TK dengan anak SD, ujiannya semakin berat untuk anak SD dibanding TK. Anak SMP dengan anak SD, lebih berat anak SMP dibanding SD. Begitu juga seterusnya. Semakin dewasa, semakin tua, semakin besar keimanan kita, ketakwaan kepada Allah, ujiannya semakin besar. Pohon gede akan menjadi apa? Ujian dia sangat besar ketika angin Anginnya lebih besar. Tapi pohon yang kecil ketika ada angin besar aman. Anginnya gede, iya, pohon besar yang menghadapi musibah itu, cobaan itu. Tapi pohon yang kecil. Bah, jadi semakin besar kedudukan seseorang, kemuliaan seseorang di sisi Allah, ujiannya semakin berat, semakin besar. Kenapa? Untuk mengukur layak tidak dia untuk naik, untuk meningkat. Nah, untuk itu pembelajaran. Untuk pembelajarannya itu sendiri, Ustaz, ketika kita terjadi musibah, apa yang bisa kita petik dari musibah itu untuk menjadi pembelajaran hidup yang lebih baik, Ustaz? Ini loh, musibah apapun yang kita terima itu sebetulnya kebaikan bila kita mau menerimanya, bukan bencana. Selama ini kan orang beranggapan kalau tertimpa musibah itu adalah bencana. Bencana yang besar. Padahal tidak. Karena dari balik musibah ini ada sesuatu yang besar yang kita dapatkan. Contoh, anak yang mau lulus ujian. Pasti ada ujian. Di balik ujian ini apa? Kelulusan. Yang membuat dia bahagia. Kenapa? Naik kelas. Lulus. Berarti ujian itu musibah buat dia? Enggak. Harusnya enggak. Harusnya tidak. Seperti itulah orang mukmin. Musibah apapun itu bentuknya, itu bukan bencana buat dia. Itu justru hal yang baik, yang positif, yang
ia terima untuk apa? Mereka tahu, orang yang beriman ya, mereka tahu musibah ini akan meningkatkan derajatnya dan akan membuat ia meraih ridhonya Allah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Jika Allah itu mencintai seorang hamba, akan diuji oleh Allah, kasih musibah oleh Allah. Terus, in radiya, jika hamba tersebut yang dicintai oleh Allah itu ketika mendapatkan ujian musibah ridho, senang, falahu ridho, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Kalau sudah diridhoi oleh Allah, semua akan kita dapatkan. Tapi sebaliknya, wa in sakhita, jika hamba yang dicintai Allah tadi itu diuji kemudian ia murka, falahu sukhut, maka ia akan mendapatkan murkanya Allah. Apa yang akan ia terima gagal semuanya. Seperti anak mestinya dia naik, gagal. Karena apa? Ia nggak ngikuti ujian atau nggak belajar, gagal. Yang teman-temannya lulus mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan kesusahan. Seperti itu orang. Jadi ketika mendapatkan musibah, itu tanda Allah membuka pintu cintanya untuk hamba tersebut. Tinggal apa? Tinggal dia senang nggak menerima ujian itu, musibah itu. Bukan bencana berarti. Masa dikatakan bencana? Enggak. Untuk mendapatkan cintanya Allah? Enggak. Jadi sederhana itu ya Ustadz. Apa? Kita harus melihat ujian atau musibah itu seperti anak yang atau anak sekolah yang mau lulus, jadi dikasih ujian dulu gitu. Harusnya bisa kita olah gitu agar kita tidak menjalani musibah itu dengan. Nah, karena itu kita bisa mengetahui hal itu semuanya ketika kita mengetahui banyak cerita tentang para aulia atau cerita tentang para anbiya. Lihat para nabi aja. Nabi yang tidak memiliki dosa, yang maksum dari dosa, dikasih ujian sama Allah. Para aulia mendapatkan kedudukan yang tinggi, dikasih ujian sama Allah. Lah, kita perlu melihat sejarah, mengetahui sejarah mereka, mengetahui sejarah biografi mereka itu apa? Agar kita tahu ternyata musibah cobaan yang bertubi-tubi datang itu bukan Allah membencinya. Justru itu Allah ingin memberikan rasa cinta dan ridhonya kepada hamba tersebut. Nah, apalagi Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad coba? Sepanjang hidupnya tidak terlepas dari ujian. Ya. Begitu pula ini padahal makhluk yang paling dicintai, apalagi kita. Nah, karena itu ketika diuji, rasakan aja, nikmati aja ujian itu, musibah itu. Nah, apalagi Nabi mengatakan apa? Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim, sekalipun duri yang menusuk kakinya, kecuali itu adalah pelebur untuk dosanya. Loh, melebur dosa masa kita mesu? Ya. Apa bahasa Indonesianya mesu itu? Bicara kotor. Ya seperti itulah. Ya. Masa kita kotor gitu. ya berkata-kata yang tidak pantas lah, menghina Yang atau mencaci orang. ya. Mestinya apa? Astagfirullahaladzim atau alhamdulillah, seperti itu. Nah, para aulia itu seperti itu. Ya, seperti ceritanya Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu ambeien. Ya. Bahkan sudah mengeluarkan darah. Jadi kalau duduk itu Rembes. darah mengalir, netes. Tapi beliau tidak berhenti mengajar. Ketika ditanya, beliau menjawab dengan jawaban ini. Kalau bukan ditanya, dia bermunajat kepada Allah. Kalau Allah ridho dengan sakitku ini, maka jangan sembuhkan. Tapi kalau Allah nggak ridho, sembuhkan. Ini benar-benar dia tahu kemuliaan, keistimewaan. Baik, terakhir Ustadz, apa sih Ustadz musibah terbesar kita? Apakah kehilangan harta atau kehilangan orang tua ataupun orang-orang tersayang di dunia ini, Ustadz? Musibah yang paling besar itu bukan kehilangan orang-orang yang kita cintai ataupun harta. Musibah yang paling besar ketika hilangnya agama, ketaatan, ibadah dalam kehidupan kita. Itu musibah yang paling besar. Jadi musibah yang paling gede, musibah yang paling besar ketika turunnya iman kita,
turunnya keimanan apa ketakwaan kita, Islam kita, itu musibah yang paling besar. Meninggal orang tua, sebelum jauh-jauh hari kita sudah tahu bahwa orang tua kita akan meninggal. Harta, jauh-jauh hari kita tahu bahwa harta itu pun akan bertambah dan akan berkurang. Tapi yang kita tidak menyadarinya, musibah yang paling besar adalah agama kita. Ya, musibah dalam agama itu musibah yang paling besar. Lo sedih dengan musibah-musibah yang datang? Oh ya, boleh. Ya. Tapi nggak perlu sampai histeris, makanya dilarang untuk histeris. Tapi ketika kehilangan agama, kita boleh histeris, menangis, mohon kepada Allah ampunan dan agar dikembalikan kembali. Terima kasih banyak waktunya Ustadz. Pembahasan ini cukup menarik dan semoga apa yang Ustadz sampaikan untuk teman-teman dan saya sendiri bisa menjadi pembelajaran hidup yang lebih baik, menerima musibah dengan ikhlas dan menjadikan musibah itu ujian untuk kita naik kelas gitu ya Ustadz. Amin. Mudah-mudahan bisa naik kelas ya. Iya. Amin. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke sosial media dan juga nyalakan notifikasi loncengnya. Saya Ahmad Syauqi dan Ustadz Hadi pamit undur diri. Insya Allah akan kembali di Kantin Habaib dengan tema-tema lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.